Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengingatkan, tindakan Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Sabtu, 3 Januari 2026, pagi waktu setempat berpotensi menjadi presiden berbahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara lain, termasuk Indonesia. Mahfud menilai, jika operasi penegakan hukum lintas negara, bahkan beraroma militer, dibenarkan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, maka tidak ada jaminan praktik serupa tidak menimpa negara lain di masa depan. Kalau itu dibenarkan, bisa terjadi terhadap siapa saja. Negara manapun bisa merasa berhak masuk ke negara lain dengan alasan kepentingannya dirugikan, kata Mahfud dalam sebuah podcast di akun YouTube Mahfud MD Official, Selasa, 6 Januari 2026. Menurut Mahfud, dalam hukum pidana internasional berlaku asas teritorial, di mana hukum suatu negara hanya berlaku atas peristiwa yang terjadi di wilayah kedaulatannya. Venezuela bukan wilayah Amerika Serikat, sehingga penangkapan kepala negara tanpa proses ekstradisi dinilai melanggar prinsip dasar kedaulatan. Ia mengakui bahwa Amerika Serikat memiliki sejumlah undang-undang yang memungkinkan penerapan hukum di luar wilayahnya, terutama jika suatu peristiwa dianggap merugikan kepentingan politik atau ekonomi Amerika. Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan hukum tersebut tetap tidak boleh dilakukan secara sepihak. Kalaupun ada dasar Undang-Undang Nasional Amerika, praktiknya tetap harus melalui mekanisme ekstradisi. Tidak bisa langsung ditangkap begitu saja, ujarnya. Mahfud mengingatkan, pola penegakan hukum sepihak semacam itu secara teoritis dapat berdampak pada Indonesia. Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika presiden ini dibiarkan, kepentingan tersebut berpotensi dijadikan alasan pembenaran untuk tindakan serupa. Amerika punya kepentingan ekonomi di banyak negara. Kalau pendekatan seperti ini dianggap sah, jangan-jangan negara lain juga bisa terkena, katanya. Ia mencontohkan kepemilikan saham Amerika dalam sejumlah proyek strategis di Indonesia seperti Freeport, dapat diklaim sebagai kepentingan nasional Amerika. Amerika kan punya kepentingan juga di sini. Freeport itu berapa persen punyanya Amerika? Hampir 49%. Itu dianggap kepentingan Amerika, jelasnya. Dalam konteks tertentu, hal itu bisa dijadikan dasar hukum sepihak jika merujuk pada Undang-Undang Domestik Amerika, seperti Foreign Corrupt Practices Act, FCPA. Mahfud menilai, meski secara moral sebagian pihak menilai Maduro layak ditangkap karena dianggap menindas rakyatnya, pendekatan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip hukum internasional. Moral dan hukum itu berbeda. Dalam politik internasional, kedaulatan negara tidak boleh dilanggar, tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pembenaran atas tindakan Amerika dapat memicu instabilitas global. Negara-negara besar bisa saling meniru dengan dalih penegakan hukum atau perlindungan kepentingan nasional, yang pada akhirnya mengancam ketertiban dunia. Sebagai perbandingan, Mahfud menyinggung kasus Singapura pada 2014 yang mengesahkan Transboundary Haze Pollution Act untuk menindak pelaku kebakaran hutan di luar wilayahnya. Saat itu, Indonesia menolak keras kemungkinan penegakan hukum Singapura di wilayah Indonesia karena dinilai melanggar kedaulatan. Waktu itu kita protes keras. Prinsipnya sama, negara tidak boleh masuk ke wilayah negara lain, kecuali dalam batas ekstrateritorial yang diakui hukum internasional, ujarnya. Mahfud menegaskan Indonesia seharusnya bersikap tegas mengecam tindakan Amerika terhadap Venezuela demi melindungi prinsip kedaulatan negara. Menurutnya, pembiaran terhadap praktik semacam itu justru dapat merugikan Indonesia di masa depan. Kalau ini dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Bukan hanya Venezuela, tapi semua negara, termasuk kita, kata Mahfud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.